Shalom Bapak Ibu semua, ada yang bertanya kepada saya berkenaan dengan Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Nah, ungkapan "aku telah ada" di sini sebenarnya bukan saja mendeskripsikan bahwa Yesus, Sang Firman itu sudah ada duluan daripada Abraham. Tetapi juga poin utama dalam ayat ini menunjukkan bahwa Yesus itu sendiri, Sang Firman itu adalah YHWH atau Elohim atau Adonai yang ada di dalam perjanjian lama. Itu sebabnya mereka, para ahli Taurat dan orang Farisi itu mau melempari Yesus dengan batu karena dianggap menghina dan menyamakan dirinya dengan YHWH atau Adonai. Nah, kita akan telusuri apa telah ada di dalam teks Yunaninya. Di dalam Yohanes 8 ayat 58, dalam teks Yunaninya dituliskan di sana ego emi yang artinya aku adalah. Ini merupakan identitas YHWH itu sendiri. Di mana ego emi di dalam teks Yunaninya dalam perjanjian lama Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat di dalam teks Septuaginnya Bapak Ibu. Di dalam Kejadian 17 ayat 1, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan atau Adonai itu menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya belum terlalu jelas tentang ego emi, tetapi kalau kita lihat di dalam teks Septuaginnya, jelas sekali dituliskan di sana ego emi. Jadi, Yesus Kristus, yaitu Sang Firman itu adalah YHWH yang berbicara dan menampakkan diri kepada Abraham. Ingat, nama Abraham pada waktu itu masih Abram sebelum berubah menjadi Abraham. Nah, pertanyaan lain yang sampai kepada saya, Pak Jul, apakah ada bukti lain bahwa Yesus yang adalah Sang Firman itu juga berbicara kepada tokoh-tokoh sebelum Abraham? Atau dengan kata lain, apakah ada tokoh-tokoh dalam Alkitab yang lebih tua dari Abraham yang mana Yesus sendiri berbicara atau berinteraksi dengan mereka? Nah, jawabannya ada Bapak Ibu. Bahkan jauh sebelum Abraham, yaitu di Taman Eden, di zaman Adam dan Hawa. Kita lihat literaturnya. Kita dibantu oleh Targum Neofiti. Di dalam Targum Neofiti dituliskan di sini bahwa mereka mendengar suara memra Tuhan berjalan di dalam taman pada saat angin sepoi-sepoi. Adam dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan di dalam pohon-pohon taman itu. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, apa arti memra itu Pak Jul? Kita dibantu oleh literatur ini. Di dalam buku The Oxford Dictionary of the Christian Church, memra adalah kata yang digunakan dalam pengertian teologis khusus dalam literatur Yahudi untuk firman yang ilahi yang sama dengan kata logos. Jadi Bapak Ibu, memra itu sama dengan logos, sama dengan firman. Yang mana kita bisa temukan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan dalam teks Yunaninya, firman dalam bahasa Indonesianya dan logos dalam bahasa Yunaninya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah lihat bahwa Yesus adalah YHWH itu sendiri atau Sang Firman itu sendiri yang berbicara dan menampakkan diri kepada Abram. Ingat, nama Abraham pada waktu itu masih Abram sebelum berubah menjadi Abraham. Di Taman Eden, jauh sebelum Abraham ada, Sang Firman yaitu memra itu sudah berbicara dan berinteraksi dengan Adam dan Hawa. Jadi wajar saja Tuhan Yesus mengatakan ego emi kepada orang-orang Yahudi, kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ada di bait suci pada waktu itu. Karena memang Yesus sudah ada sejak kekekalan, jauh sebelum dunia diciptakan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, jangan pernah ragukan Sang Firman yang jadi manusia itu. Kita sudah berada di jalan yang benar dan pasti, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan, Sang Firman yang menjadi manusia yang sudah ada jauh sebelum dunia diciptakan. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga ini bisa menjadi berkat, menambah pengetahuan, pemahaman, dan pengenalan kita akan Yesus Kristus. Dan semoga iman kita juga semakin bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Peganglah keyakinan itu terus sampai kita mati, oleh karena kuat dan kuasa Roh Kudus. Dukung terus channel Tidak Biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.